Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Hikmah. Kali ini dalam video yang berlangsung akan memperlihatkan pembahasan mengenai jenis-jenis tindak tutur, yang dimana merupakan pembelajaran mata kuliah pragmatik. Adapun rekan-rekan saya dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Eka Nur Hikmah, yang kedua ada Syahdan, yang ketiga ada Waode Mulyati, dan yang keempat ada Lisdayanti. Untuk lebih jelasnya, kita beranjak pada pembahasan materi dari jenis-jenis tindak tutur ini. Baiklah, kita akan membahas tentang jenis-jenis tindak tutur. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu tindak tutur. Tindak tutur adalah merupakan salah satu komponen penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa tidak semata-mata berhubungan dengan ketaatan pada kaidah gramatikal. Penggunaan bahasa juga berkaitan dengan norma sosial dari suatu masyarakat yang sering disebut kesantunan bahasa. Selain itu, tindak tutur sebagai sarana untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan. Selanjutnya ialah jenis-jenis tindak tutur. Menurut Austin pada tahun 1962, secara pragmatis setidaknya terdapat 3 jenis tindak tutur yang dapat diwujudkan penutur, yaitu tindak tutur lokusi atau locutionary as. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata, atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dapat dipahami. Tindak tutur lokusi yang menyatakan maksud sebenarnya. Adapun contohnya yaitu dalam kalimat bahasa Tolaki adalah salah satu bahasa daerah Sulawesi Tenggara. Yang kedua adalah tindak tutur ilokusi atau ilokusi art. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud dan daya tuturan. Tindak tutur ilokusi tidak mudah diidentifikasi. Tindak tutur yang ini biasanya diidentifikasi dengan kalimat performatif yang eksplisit. Biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Verba yang menandai antara lain yaitu melaporkan, mengumumkan, bertanya, menyarankan, berterima kasih, mengusulkan, mengakui, mengucapkan selamat, berjanji, dan mendesak. Adapun contoh dari tindak tutur ilokusi ini ialah dalam kalimat sebaiknya kamu masuk ke pesantren saja, Dek. Itu adalah sebuah kalimat menyarankan. Yang ketiga adalah tindak tutur perlokusi atau perlocutionary as. Tindak tutur perlokusi adalah tuturan yang diutarakan seseorang yang mempunyai daya pengaruh dan efek bagi yang mendengarkannya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara langsung atau sengaja dikreasikan oleh penutur. Verba yang menandai antara lain membujuk, membuat jengkel, menakut-nakuti, menipu, mendorong, menyenangkan, mempermalukan, menarik perhatian. Adapun contohnya dalam kalimat air sungai sudah meluap, ayo pergi ke bukit. Ini sebuah ujaran yang membuat warga menjadi panik sehingga secara spontan warga akan naik ke bukit. Selanjutnya jenis-jenis tindak tutur ilokusi. Jenis-jenis tindak tutur ilokusi terbagi menjadi 5 bagian. Itu yang pertama asertif. Asertif ialah turunan kata yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang diajukan. Misalnya menyatakan, mengusulkan, membuat, mengeluh, mengemukakan pendapat, dan melaporkan. Contoh seperti, aduh punggungku sakit sekali. Ini sebuah kalimat ujaran yang dilakukan oleh seorang penutur yang mengeluh akan bagian anggota tubuhnya sakit. Yang kedua adalah direktif. Direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar si pendengar melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu. Misalnya seperti larangan, memerintah, memohon, menuntut, memberi nasihat.
Contohnya seperti Rehan, tolong belikan ibu garam nak, merupakan kalimat direktif memerintah. Dalam kalimat ini penutur memerintah kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu efek berupa tindakan untuk membeli garam. Yang ketiga, komisif. Komisif adalah ilokusi yang penuturnya terikat pada masa depan, misalkan seperti menjanjikan, menawarkan, berkaul atau bernazar. Contoh seperti serahkan dompet kamu sekarang, kalau tidak saya bunuh kamu, berupa kalimat komisif mengancam. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu bagian D. Bagian D adalah ekspresif. Ekspresif adalah ilokusi yang berfungsi untuk mengungkapkan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Misalnya, mengungkapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, mengancam, memuji, mengucapkan belasungkawa. Contoh, saya ikut senang dengan kenaikan pangkat Bapak. Selamat ya Pak, berupa kalimat ilokusi ekspresif yang mengungkapkan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Bagian E yaitu deklaratif. Deklaratif adalah ilokusi yang mengakibatkan adanya kesesuaian antara preposisi dengan realitas. Misalnya mengundurkan diri, membaptis, memecah, memberi nama, menjatuhkan hukuman, mengucilkan, dan memangkat. Contoh, dengan undang-undang yang berlaku, saudara dijatuhi hukuman penjara 5 tahun potong masa tahanan. Tindak tutur langsung dan tindak tutur yang tidak langsung. Yang pertama, tindak tutur langsung. Tuturan yang mengandung arti yang sebenarnya, mudah dipahami oleh pendengar karena ujarannya berupa kalimat-kalimat dengan lugas. Contohnya yaitu, ambilkan kunci mobil di dalam rumah. Kalimat ini bermaksud penutur untuk mengambilkan kunci mobil yang ada di dalam rumah. Yang kedua, tindak tutur tidak langsung. Tuturan ini mengandung makna atau arti yang tidak sebenarnya, hanya dapat dipahami oleh pendengar yang sudah cukup terlatih dalam memahami kalimat-kalimat yang bermakna konteks situasional. Contohnya yaitu, aku lapar sekali. Makna daripada contoh ini yaitu meminta diambilkan makanan. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi mengenai jenis-jenis tindak tutur. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.